Sudah mulai nih. Ya. Yang goyang-goyang. Kok ngapa? Tes. Ya, saya sungguhan. Boleh bisa dulu ya sedikit ya. Terima kasih, Pak. Baik, selamat malam. Malam. Malam, Mas. Ketawa, padahal saya nggak ngajak untuk lucu-lucuan ini. Saya ini orangnya serius. Cukup serius kan kayaknya. Baik, nama saya Erik Ginjur. Kalau teman-teman lihat saya ini orangnya tipikalnya setia. Ada beberapa bukti. Pertama, saya dulu pernah setia dengan pacar saya. Semoga itu tidak fitnah. Yang kedua, saya setia berbadan gemuk lebih dari 15 tahun. Ini setia ya. Sehingga kalau pegawai negeri saya itu sebenarnya sudah golongan 4D lah. Lalu saya juga setia dengan sepeda motor saya. Dan sepeda motor saya itu unik, karena sampai sekarang tidak ada yang berani mencurinya. Mereka akan ragu-ragu untuk mempertaruhkan nyawa untuk sepeda motor itu. Tapi saya setia sama sepeda motor. Jadi semua kayaknya sudah tahu ya, saya akan ngomong tentang apa kan malam ini. Ya, saya benar. Saya akan ngomong tentang sekolah. Nyambung. Jauh ya. Ya karena kalau saya ngomong setia, cuma saya yang gemuk gitu. Susah ya, nanti diskriminasi. Tapi kalau ngomong sekolah, semuanya kalian pasti pernah sekolah, ya kan? Pasti. Tapi yang pertanyaannya adalah, apakah semua tahu untuk apa sekolah? Gitu. Ada yang tahu? Banyak yang nggak tahu untuk apa sekolah. Jadi sekolah tinggi-tinggi sampai sarjana atau jadi satpam. Kenapa? Gitu. Sekolah tinggi-tinggi kimia gitu, jadi pegawai bank gitu, buat apa gitu. Sekolah tinggi-tinggi jadi karyawan keuskupan. Kayaknya curcol ya. Ya tapi itu penting gitu. Karena banyak orang yang nggak tahu buat apa sekolah, tahu-tahu udah lulus gitu. Buat apa sekolah? Nggak tahu. Tahu-tahu lulus, tahu-tahu kerja gitu. Masih nggak tahu buat apa sekolah gitu. Terus kemudian tahu-tahu udah nikah gitu, punya anaknya udah gede harus sekolah gitu. Nggak tahu juga buat apa sekolah gitu. Sampai suatu pagi gitu di depan berdiri 2 orang di depan pintu gitu. Udah jalan bapak sama anak, kebetulan sama-sama pakai baju putih sama celana merah gitu kan. Melihat ke arah jalan gitu, anaknya nanya, "Pak, buat apa sekolah?" Bapaknya bilang, "Nggak tahu, Nak." Bayangin. Waktu bergulir bapaknya udah tua gitu, sama pakai baju putih tapi sekarang sarung merah gitu. Istrinya nanya, buat apa sekolah? Akhirnya bilang, nggak tahu cuy ini. Parah ini. Kalau nggak tahu kemana sekolah itu mending, itu berarti dia tersesat. Misalnya polisi, nggak tahu jalan. Tapi kalau nggak tahu sekolah itu bahaya. Itu yang membuat kemudian banyak orang tua itu nggak tahu harus nyekolahkan anaknya kemana. Dan mereka berasumsi bahwa kalau nyari sekolah itu yang bermutu itu yang mahal, betul ya? Salah. Kalau nggak percaya silakan survei. Semakin mahal sekolah, anaknya semakin goblok. Kalau nggak percaya, karena mereka pulang sekolah semuanya ditunggu sama guru les. Bayangin, 7 jam di sekolah dari pagi sampai sore, pulang masih diajarin guru les. Belum lagi yang sekolah bermutu itu yang katanya mahal-mahal tuh, mereka juga mengadakan bimbingan belajar. Bayangin, ini bimbel apa sekolah ini kan? Gak jelas. Nah, lalu coba dilihat lagi, kalau sekolah yang mahal itu sebetulnya nggak jauh beda sama penjara. Nggak percaya? Lihat gedungnya tinggi-tinggi, 2 tingkat minimal, tembok semua, ya. Jendelanya kecil, ada jerujinya lagi, ya. Pintunya kecil lagi, dijaga satpam. Bayangin, anaknya ketinggalan bekal gitu ya, nggak bawa makanan. Orang tuanya datang, buat makanan buat anaknya, harus lapor satpam. Nunggu di depan, anaknya dipanggil, ya, dikasih ruangan, dijamin lagi. Bayangin, nemuin anaknya sebegitu susahnya gitu.
Padahal anak sendiri. Ya. Makanya mendingan sekolah di sekolah-sekolah yang murah aja. Nggak ada itu namanya gedung tinggi sama jeruji, nggak ada satpam, boro-boro, bayar guru aja susah, ya. Jadi nggak perlu, enak sekolah yang murah-murah aja. Lalu saya juga nggak habis pikir kenapa orang tua tuh mau nitipin anaknya sama sekolah. Bayangin, anaknya dikasih titipin sama orang yang dia nggak kenal. Ada yang punya anak di sekolah kenal sama gurunya, belum tentu. Bapak saya itu salah satu buktinya itu. Waktu masih kecil, dia bilang, waktu saya ngobrol sama orang asing, dia bilang, "Nak, hati-hati Bu ya. Besok kalau diculik, awas. Hati-hati." Waktu rapotan dia nanya, "Nak, nama gurumu siapa?" Nggak salah Pak, nanya nama guru saya siapa. Bayangin, hampir setahun dia nitipin saya ke orang dia nggak tahu namanya. Bayangin coba. Dan itu terjadi selama 12 tahun sampai SMA. Bapak saya nggak pernah tahu guru saya itu namanya siapa. Bayangin, sampai sebegitu parahnya. Tapi ada satu manfaat yang saya dapatkan waktu dari sekolah, ketika diserang. Karena itu terbukti berguna ketika kemarin saya harus ngisi kupon undian di depan kasir di salah satu minimarket. 15 menit saya duduk stop di depan kasir untuk ngisi kupon undian. Bayangin. Itu satu-satunya gunanya sekolah menurut saya. Terima kasih. Nama saya Erik. Yang mana? Oh, Ketiga.